warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Alhamdulillah, tepat tanggal 2 bulan 2 2020 kita resmi menjadi Pak Sutri. Sutri itu apa? Ada yang belum tahu. Pasangan suami istri. Mantap, udah sah dong. Jadi kalau di gini nggak apa-apa dong. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, saya istri dari Muhammad Iksan. Dan saya suami dari Alfiani. Oh iya, tahu nggak? Kita itu terpaut 5 tahun loh. Wow, iya. Aku 23, abang 8. Oh iya, kamu kan nikah itu di usia 23 ya? Dan usia itu kan masih terbilang muda ya. Pasti banyak dong pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kamu itu. Kayak misalkan, Vi, kok nikahnya cepet banget sih? Emang udah siap? Emang nggak mau jadi wanita karir yang sukses dulu? Emang nggak mau muas-muasin masa mudanya? Ya lah bang, aku udah tahu itu tuh aku tuh nggak bakal kaget lagi dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan emang benar ada yang nanyain, kenapa sih kok cepet banget nikah mudanya? Iya. Maksudnya kan orang biasanya nikahnya 25 ke atas gitu ya. Kenapa kok 23? Ya karena aku gak mau menimbun dosa banyak-banyak gitu. Toh abangnya siap dan insya Allah dia janji mau bimbing aku ke arah yang baik. Kenapa? Enggak ya kan? Nah terus siap gak? Insya Allah lillahi ta'ala aku siap. Dan apa? Kenapa nggak jadi wanita karir dulu biar sukses? Kalau menurut aku sukses itu bukan hanya dilihat karena ada statusnya, tapi sukses itu tergantung dari diri kita sendiri niatnya gimana. Ya kan? Kalau niat kita emang kita pengen jadi wanita yang sukses dunia akhirat, kurasa itu nggak menjadi sebuah halangan sih menurut aku. Ketika kita punya status, ya kan? Karena justru bahkan lebih permudah. Kalau aja bilang kayak gitu kan, kalau misalkan kita mengikuti jalan yang benar sesuai dengan ajarannya, syariatnya, pasti semuanya akan dipermudah, ya nggak? Benar sekali. Nah gitu. Nah itu tadi kayak gitu pokoknya. Terus sekarang aku mau nanya nih ke abang, kenapa sih abang bisa yakin gitu sama aku dijadikan langsung istri gitu? Kenapa? Karena aku melihat kamu itu wanita yang bisa dan mudah untuk dibimbing untuk menuju jalannya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, semoga. Oh iya, terus kamu kenapa mau jadi istri aku? Jangan ngeliatin mulu dong kan. Aku malu ngasih taunya sebenarnya, cuman gak apa-apa ya. Sini aku kasih tahu jujur dari hatiku yang paling dalam. Kenapa aku mau dan aku yakin karena aku yakin abang itu adalah salah satu jawaban atas doa yang selama ini aku panjatkan setiap saat. Kenapa sih kok aku yakin kayak gitu bang? Karena banyak laki-laki yang deketin aku atau yang pengen kenal sama aku, itu tuh beda cara mereka dan karakternya sama aja gitu. Tapi kalau abang tuh beda, kenal, ketemu, terus nggak lama cuma 2 kali ketemu, kedua kali ketemunya itu abang langsung pengen minta ketemu orang tua aku. Lah kan aku, ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku selama ini? Lebay banget gitu ya. Iya. So sweet banget sih ya. Ya dong, siapa dulu aku. Niat kita nikah itu untuk memperbaiki diri. Iya benar. Agar jadi lebih baik lagi. Terus juga saling mengingatkan satu sama lainnya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya benar banget. Jadi niatnya udah baik dan itu semua pasti akan dipermudah oleh Allah, yakin, percaya. Jadi apalagi kan niat menikah itu kan adalah salah satu istilahnya tuh pelengkap separuh agama kan, kalau yang dibilang ya bang ya, melengkapi separuh agama kita ketika kita sudah menikah, jadi sempurnalah agama kita itu kayak gitu. Jadi insya Allah aku yakin dengan niat yang baik
hal apapun yang nantinya menjadi rintangan, kalau kita yakin, kita usaha, terus ikhtiar, berdoa ya kan, insya Allah semuanya dilancarkan. Walaupun pasti ya kadang Allah suka kayak nguji, ada kerikil-kerikilnya, tapi kalau kita sabar, kita tawakal, kita berdoa, insya Allah itu niatnya akan terkabul, terwujud gitu. Iya, kayak yang tercantum di surat Ar-Rum ayat 21 Ayat 21 ya. yang artinya, yang kalau nggak salah nih ya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Masya Allah. Tabarakallah. Iya, benar-benar. Ini berarti itu salah satu ayatnya aja ya Bang, masih banyak lagi ayat yang lainnya. Allah tuh benar-benar benar-benar mengkhususkan gitu, ada di banyak surat gitu. Iya. Ada tentang seperti ini, suami dan istri, menceritakan suami dan istri, atau tata caranya seperti apa segala macamnya. Jadi memang benar-benar ini tuh yang tadi aku bilang, menyempurnakan separuh agama kita. Bukan berarti kita agamanya separuh-separuh ya Bang, ya bukan, tapi lebih sempurna karena lebih gampang menggapai amalan-amalan yang akan kita dapatkan. Benar banget. Gitu. Nah, gitu tadi. Jadi Allah benar-benar menspesialkan banget ya kan ya tadi ya. Sampai ada tercantum ayat seperti itu artinya ya kan. Nah, sekarang balik lagi nih Bang. Kan kita udah menikah, pasti Abang sebagai kepala rumah tangga mempunyai visi dong. Ya kan? Visinya tuh apa sih? Visinya itu ialah samara. Apa itu samara? Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu ialah hati jadi tenang. Kehidupannya istilahnya jadi lah, tenang ya. Tenang jiwanya. Terus hidupnya jadi tentram. Jadi semakin bertambah imannya. Terus kalau mawaddah itu rasa ingin memiliki, mencintai. Nah, sedangkan rahmah itu rasa sayang. Jadi intinya keluarga samara itu ialah keluarga yang tenang jiwanya, tentram hidupnya, terus juga semakin bertambah imannya, dan menjadi ini ya, menjadikan rasa itu rasa ingin memiliki nggak apa-apa, gimana? Rasa ingin memiliki dan mencintai dan saling menyayangi gitu. Oh, jadi ini berarti gini. Samara itu adalah keluarga yang tentram kehidupannya, tenang jiwanya, dan semakin bertambah imannya dengan rasa saling mencintai dan menyayangi. Nah, gitu betul ya. sekali. Ya kayak gitu. Gitu. Ya benar-benar sih. Terus untuk misinya sendiri itu seperti apa Bang sebagai kepala rumah tangga? Misinya itu ya simpel sih, untuk mewujudkan visi yang dibuat. Waduh. Seperti memahami atau memenuhi kewajiban dan hak ya. Suami dan istri, gitu aja sih. Iya benar-benar. Ini sebenarnya udah aku bahas sebelum nikah. Jadi ada visi dan misi. Ini bukan visi misi kepala rumah tangga aja, tapi kepala ini kan dia nih kepala. Aku anaknya. Enggak bercanda. Maksudnya dia kan kepala rumah tangga yang menafkahi kita nantinya. Jadi harus ada komitmen dulu. Nah, itu harus terbentuk visi dan misi. Jadi kita nikah itu bukan hanya untuk hidup bersama udah, tapi nggak ada tujuan arah, nggak tentu. Terus atau mungkin lebih parahnya lagi hanya untuk biologis doang gitu kan, itu tidak baik kan. Kalau kayak gitu niatnya tuh kehidupan itu akan terasa hampa. Pernikahan yang diidam-idamkan kalau menurut aku itu hanya sia-sia, hanya angan-angan saja. Tapi kalau misalkan kita nikah, sebelum nikah kita udah mempunyai visi misi,
itu akan lebih baik lagi dan kehidupan kita akan semakin indah kalau menurut aku. Nah, jadi misinya tadi kan yang abang bilang untuk mewujudkan visi yang kita buat, ya kan? Iya. Nah, tadi di situ dibilang juga sama abang bahwasannya ada hak dan kewajiban dari masing-masing kita, suami maupun istri, ya kan? Iya. Nah, jadi contohnya misalkan aku istri, aku salah satunya aja. Kalau misalkan mungkin salah, mohon dikoreksi ya. Kita sama-sama belajar soalnya. Kalau hak istri itu yang pertama melayani. Hak bukan salah. Itu kewajiban dulu deh. Kewajibannya itu melayani suami dengan baik, dengan lembut, ya kan? Terus mentaati suami, tidak keluar sembarangan tanpa izin suami dulu. Jadi ketika suaminya pergi kemana-mana terus kita mau pergi juga, tetap kita harus izin dulu, minimal telepon kasih tahu ya bang ya, gitu kayak gitu. Terus bersikap lemah lembut terhadap keluarga dan suami itu sendiri. Dan kalau untuk haknya itu ya pasti kita harus dinafkahi, ya kan? Benar. Dinafkahi secara lahir maupun batin ya bang. Ya, benar sekali. Oh. Nah, kalau itu kan tadi kewajiban istri dan hak istri. Nah, sedangkan kewajiban suami dan hak suami ialah kalau kewajiban suami itu menafkahi istrinya lahir maupun batin, dan haknya itu simpel sih, dilayani oleh istri secara lahir atau batin, itu aja. Benar banget. Dan kita juga harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, itu sih ya bang ya. Ketika kita udah tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, insya Allah dalam masalah apapun, trouble apapun, pokoknya apapun itu yang menjadi kendala ke depannya itu bisa diminimalisir ya bang ya, atau bahkan bisa ya udahlah gitu, udah tahu kok masing-masing kekurangannya, jadi nggak usah dipusingin, nggak usah jadi masalah. Itu ya bang ya, kayak gitu sih ya. Jadi kalau misalkan tadi dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah, mungkin mau direvisi, iya lo udah kayak KTI aja aku revisi atau apa, bisa di komen ya kan ya, apa kesalahannya. Jangan cuman apa sih so tau banget, dan kayak gitu ya. Kalau bisa sekalian juga yang benarnya tuh kayak gini loh gitu, karena kan di sini kita manusia itu kan selalu belajar dan manusia itu nggak ada yang sempurna. Nah, betul sekali. Kayak gitu. Ya, semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, itu tadi serangkaian cerita kami, semoga bermanfaat. Yang baik-baik diambil, yang jahat-jahatnya jangan diambil, dibuang aja jauh-jauh. Yang jelek-jeleknya lah jangan jahat-jahat. Iya, salah ngomong. Pokoknya itu. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe ya guys, biar kita semangat terus bikin videonya. Insya Allah bermanfaat terus, semoga amin. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.